Selamat pagi Bapak Ibu dan Oma Opa sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu dan Oma Opa berada dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam kerajaan sorga kudus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan, sehingga kami dapat masih merasakan nafas hidup ya Tuhan. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, sehingga Roh Kudus-Mu mau hadir dan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya Bapak Ibu dan Oma Opa sekalian, tema kita pada saat ini adalah Tuhan penuntun arah langkah hidupku. Dan bahan bacaan Alkitab terambil dari Amsal 16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat yang ke-9 akan saya bacakan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan hari lepas hari. Ya Bapak Ibu dan Oma Opa yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memiliki cerita tentang Kabayan. Jadi di sini Kabayan memiliki rencana untuk mengecat rumahnya. Dia sudah menyusun rencana sedemikian rupa untuk mengecat rumahnya. Lalu terlaksanalah rencana Kabayan ini, yaitu mengecat rumahnya. Tapi dalam pelaksanaannya, Kabayan ini mengecat rumahnya misalnya dari tembok samping. Belum selesai dia pindah lagi, ngecat yang bagian atas. Kemudian atas belum selesai, pindah lagi yang di bawah. Jadi kerjaannya nggak selesai-selesai. Belum selesai yang di bawah, pindah ke depan. Lalu ada tetangganya datang, kasih tahu, Kabayan, kalau ngecat rumah tuh bukan begitu. Harusnya kamu selesaiin satu bagian, pindah ke bagian lain. Bukan satu bagian belum selesai, pindah lagi ke bagian lain, begitu kan. Nah, si Kabayan ini jawab, rumah-rumah saya, terserah saya lah. Yang ngecat saya, apa ruginya buat kamu, gitu kan. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bersama Bapak Ibu bahwa seolah-olah manusia memiliki hidupnya dengan penuh. Apa yang sudah direncanakannya adalah sepenuhnya tanggung jawab dia, dan ketika dia melakukan rencana itu, ya itu terserah dia. Jadi seolah-olah manusia ini memiliki hidup sepenuhnya atas dirinya. Tetapi ketika dalam keadaan rencana yang tidak terlaksana, baru manusia datang kepada Tuhan. Dia mohon dia mengungkapkan rasa kecewanya kepada Tuhan karena rencananya tidak sesuai begitu. Nah, dari cerita Kabayan ini juga kita bisa belajar bersama bahwa seolah-olah manusia memiliki hidupnya, padahal yang memiliki hidup manusia adalah Tuhan. Tapi mengapa seringkali terjadi manusia seolah-olah hidupnya itu adalah semuanya bagi dia akhirnya, atau yang biasa kita kenal dengan manusia ego atau merasa dirinya paling hebat, sehingga dia merasa memiliki hidupnya sendiri dan tidak butuh bantuan atau pertolongan orang lain atau Tuhan. Terkadang seringkali ego manusia menguasai diri kita atau diri manusia itu sendiri. Dari pembacaan Alkitab kita pada saat ini, kita diajak menghayati bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya,
tetapi Tuhanlah penentukan arah langkahnya. Teks ini mengingatkan kita bahwa ketika kita merancangkan jalan-jalan kita, atau ketika kita merencanakan rencana kita, menyusun rencana kita, menyusun rancangan hidup kita, baik ketika kita masih muda atau kita berusia lanjut usia, itu tuh bukan hal yang utama. Karena pada kenyataannya hal yang utama adalah Tuhan yang menentukan langkah hidup kita. Artinya, dalam setiap penentuan rencana, dalam setiap merancangkan sesuatu rencana atau rancangan hidup kita, perlulah kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan dan rencana kita. Karena ketika kita merencanakan sesuatu, kita merancangkan sesuatu tanpa menyertakan Tuhan atau bersifat egois seperti Kabayan tadi, saya merasa memiliki hidup saya, jadi terserah saya, hidup saya mau diapain. Nah itu ujung-ujungnya akan berlalu sia-sia, atau ketika rancangan tidak disertai dengan penyertaan Tuhan, maka hanya kesia-siaan belaka. Artinya mustahil rancangan yang tidak diserahkan kepada kehendak Allah itu akan membawa pada kebenaran, atau rancangan yang tidak disertai Allah hanya akan membawa kepada suatu celaka atau mara bahaya atau kebinasaan yang kekal. Artinya dari bacaan kita atau firman Tuhan kita pada saat ini mengajak kita untuk, atau mengingatkan kita untuk selalu memohon pertolongan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, supaya apa yang kita rencanakan dapat juga berjalan dengan baik. Teks ini juga, atau firman Tuhan ini juga menguatkan kita dalam keyakinan kita atas pengalaman kita, bahwa seringkali kita begitu lama memikirkan rancangan atau solusi-solusi atau jalan keluar dari permasalahan hidup kita, sehingga kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu siap menolong kita. Artinya kita bisa memohon pertolongan kepada Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan dapat juga menolong dan menyertai kehidupan kita. Teks kita atau firman Tuhan kita pada saat ini juga mengingatkan kita bahwa walaupun Bapak Ibu, Oma Opa kita sekalian sudah berusia lanjut, sudah memiliki banyak pengalaman hidup, pengalaman itu tidak menjamin bahwa apa yang kita rancangkan, apa yang kita rencanakan dapat berjalan baik tanpa penyertaan Tuhan. Artinya walaupun pengalaman Bapak Ibu, Oma Opa kita sekalian sangatlah banyak, tapi tanpa penyertaan Tuhan itu hanyalah omong kosong belaka. Artinya dengan pengalaman kita yang banyak, dengan pengalaman yang sangat-sangat banyak, atau pengalaman suka duka yang telah kita alami, kita juga perlu menyertakan Tuhan supaya apa yang kita rencanakan berdasarkan dari pengalaman juga dilengkapi dan disertai oleh penyertaan Tuhan. Artinya, janganlah kita melupakan Tuhan dalam merencanakan atau merancangkan kehidupan kita yang sudah semakin singkat ini, supaya rancangan kita atau rencana hidup kita tidak menjadi sia-sia dan dapat terwujudkan dalam kehendak Tuhan yang mengatur langkah-langkah hidup kita. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita untuk tidak keras hati dan tidak keras kepala.
Artinya dalam berpendapat di kehidupan ini kita dapat selalu terbuka kepada kehendak Tuhan yang penuh dengan kasih sayang dan kuasa, supaya arah langkah hidup kita searah dengan arah panggilannya, arah panggilan Tuhan untuk mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Artinya kita tidak mengedepankan ego kita, melainkan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk membantu penghayatan Bapak Ibu dan Oma Opa sekalian, saya akan memberikan pertanyaan. Hal-hal apa saja yang seringkali mengganggu proses komunikasi kita dengan Tuhan atau dengan Allah, sehingga membuat langkah kehidupan kita tidak searah dengan kehendak Allah? Semoga pertanyaan itu dapat membantu Bapak, Ibu, dan Opa-opa sekalian dalam menjalani penghayatan hidup untuk lebih menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.